Kondisi R, bocah 5 tahun yang dipasung di Sumedang, Jawa Barat dalam pendampingan P2TP2A. Saat ini R tidak diperkenankan untuk bertemu dengan pihak yang tidak berkepentingan untuk menjaga kondisi psikologis. Kondisi R saat ini dalam keadaan stabil dan ceria pasca kejadian yang dialaminya. Dan laporan psikolog pendamping R merupakan anak yang aktif, bahkan cenderung pintar. Ya, kita akan coba mengetahui lebih banyak lagi mengenai hal ini karena ini kemarin juga sempat menyita perhatian banyak pihak ya, dan juga banyak yang mempertanyakan juga sebenarnya apa hubungan antara pelaku dan juga korban dan bagaimana hal ini bisa terjadi berlangsung lama. Oke, kalau begitu saya akan ajak Anda untuk berbincang bersama Pak Tony S. Limani, Ketua RT 4 RW 10 dari Anggrek Regency. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tony. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya Pak Tony, mau update dulu Pak, kondisi R ini bagaimana Pak saat ini Pak? Kalau kondisi anak R tersebut sekarang dalam lindungan atau di Polres Sumedang dengan didampingi beberapa lembaga perlindungan anak. Informasinya sehat ya Pak kondisinya? Kalau kondisinya dalam keadaan sehat dan terlihat ceria. Oke, baik. Pak, mungkin bisa diceritakan mengenai kronologi, Pak. Anda juga sebagai ketua RT di sana dan juga beberapa warga di sana memang tidak mengetahui betul, Pak, adanya tindakan perantaian terhadap korban ini, Pak? Ya, sebenarnya Ibu S ini kan sudah dari 3 tahun yang lalu sudah berpamitan meninggalkan rumah Jalan Soka nomor 27 ini karena tinggal dan bertempat sehari-harinya di Kecamatan Buah 2. Kalau untuk rumah itu sendiri sudah ada pelangnya juga ditawarkan kalau dijual. Jadi sewaktu-waktu kalau ke sini minta izin hanya melihat atau menengok rumah yang seminggu juga tidak pastilah, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bahkan tidak sama sekali. Jadi kita tidak menaruh kecurigaan apapun, baik warga yang terdekat kanan kiri. Kalau untuk data warga semua sudah masuk database kan, jadi sudah berpamitan sebenarnya. Aktivitasnya juga seperti biasanya, melihat, membersihkan rumah kalau ke sini, dan memang sangat tertutup. Oke. Nah, Pak Tony, si bocah R ini datang dan tinggal di rumah Ibu S ini sejak kapan sebenarnya? Semua tidak mengetahui, bahkan tidak melaporkan atau dilaporkan ya. Biasanya kita update terus setiap minggu maupun setiap bulan, baik warga itu yang baru kontrak maupun yang pindah, kita selalu update. Kalau Ibu S ini tidak pernah melaporkan, bahkan kalau ke sini hanya bisa hitungan menit atau jam saja, kemudian meninggalkan lagi dengan alasan di security mau bersih-bersih rumah, itu saja. Jadi sama sekali tidak mengetahui kalau ada R atau anak tersebut di dalam rumah. Iya, kan tidak ada kecurigaan sama sekali, tapi awalnya kemudian terkuak ini bagaimana Pak Tony? Ya, pada hari Rabu siang kurang lebih jam 12-an lebih setelah sholat zuhur, itu terjadi kepulan asap di belakang rumah Ibu S tersebut. Beberapa warga yang melihat kemudian melaporkan ke pihak security, lalu security bertindak cepat melihat asal muasal asap tersebut, dan ternyata betul. Kemudian dibantu beberapa warga yang ada, kurang lebih 4-5 orang yang terdekat di rumah samping kanan, kiri, dan depan ini, mencoba mendobrak rumah yang terkunci rapat. Kemudian memang kaget, kepulan asap sudah pekat, sudah gelap. Namun demikian beberapa warga nekat menerobos sampai memakai masker itu double 3 lah. Jadi memang betul-betul sudah pekat. Dalam mencari sumber api tersebut, betapa kagetnya ada teriakan lirih anak kecil, dan kemudian salah satu warga mencoba mencari bersuara tersebut, ditemukanlah di balkon atau di lantai 2 di atas. Nah, terkaget lagi ketika ditemukan kondisinya ternyata posisi tangan dan kakinya terikat rantai.
Nah, Itu terikat rantai ke apa, Pak? Anaknya pada saat itu sedang tertidur atau duduk, posisinya gimana, Pak? posisinya posisinya tidur telentang, karena posisi untuk di tangan sendiri itu rantai dikaitkan ke pelek, kalau yang kakinya dikaitkan di pagar teralis. Jadi betul-betul tidak bisa bergerak sama sekali. Minta Pak, tolong, ya artinya berarti sang anak ini ditinggalkan sendirian dalam kondisi dirantai begitu, Pak? betul. Memang ditinggal sendiri. Sudah berapa lama itu, Pak Tony? Kalau untuk lamanya kita tidak tahu pasti, tapi anak tersebut menyampaikan sering kalau ibu ini jahat, ibu ini kejam, dan bisa berbicara lugas kepada warga yang menolong. Bahkan menunjukkan letak kunci borgol itu di mana ditunjukkan. Nah, selain Dalam itu, keadaan ya. dalam keadaan situasi pekat ya. Iya. Kepulan asap masih, dan beberapa warga yang nggak kuat juga sampai keluar rumah karena memang sudah nggak kuat. Ada 1-2 orang warga yang masih kuat lah untuk membantu secara, memang panik keadaannya Emosional ya? chaos ya, iya. Itu mampu mengevakuasi anak dari dalam. Kemudian warga, sekali lagi ini keprihatinannya, tapi saya juga berterima kasih pada seluruh warga Anggrek Regensi yang sebenarnya tidak hari-hari, atau istilah di sini tidak cuek. Kita selalu koordinasi, kita selalu komunikasi. Jadi bukan yang seperti dikatakan di media massa atau netizen yang lain, seperti ini ada kesalahan di warga, tidak. Warga kita selalu komunikasi, kita dekat semua. Jadi ini betul-betul tidak ada yang tahu, bahkan yang sebelah kanan kiri yang terdekat tidak mengetahui keberadaan anak tersebut. Ya. Pak Tony, sepengetahuan Pak Tony dan mungkin warga di sekitar situ, jadi hubungan antara R dan S ini sebenarnya apa, Pak? Sampai sekarang juga pihak kepolisian juga belum bisa memastikan, karena ada beberapa keterangan yang selalu berubah-ubah dari Ibu S ini. Jadi ketika ditanya asal muasal anak tersebut juga sampai sekarang belum ada yang mengetahui. Nah, kalau Ibu S dan suaminya ini sepengetahuan Pak Tony sebagai ketua RT gitu ya, backgroundnya apa, pekerjaannya apa gitu, Pak? Kalau untuk suaminya sudah bercerai, waktu itu melaporkan ke kami, tinggal di Lampung kalau suaminya. Kalau ibu ini wira swasta, diantaranya juga sewa menyewa rental mobil. Ini tidak ada hubungan kekeluargaan dengan R ini, Pak, dengan bocah R ini? Sampai sekarang sekali lagi tidak pernah dilaporkan atau melaporkan ke pengurus. Kemudian melihat atau membaca di media dan melihat di media statement dari pihak penyidik juga menyatakan bahwa keterangan dari Ibu S ini masih berubah-ubah. Ya. Jadi ada yang bilang dari kakek, Ibu S menyampaikan dari kakeknya, kemudian dari adiknya, masih berubah-ubah terus. Makanya masih terus didalami nih. Oke. Nah, Pak Tony, kami kan juga mendapatkan foto ya ketika bocah R ini akhirnya berhasil diselamatkan, kemudian terduduk itu di depan rumah gitu. Nah, tadi Pak Tony juga menyebutkan si bocah R ini sudah menceritakan perlakuan Ibu S ini. Nah, selain hal-hal tersebut, apalagi Pak yang diceritakan, kemudian cara menceritakannya apakah lancar, kemudian juga mengerti dengan kondisinya dia gitu, Pak? Yang dikhawatirkan ada trauma di sana, Pak Tony. Ya, kalau beberapa saat menit ketika saya juga datang dan ngajak ngobrol itu lancar. Anak ini sangat cerdas kelihatannya. Karena begitu kejadian yang luar biasa itu, R ini mampu menceritakan hal-hal yang yang kejadian yang barusan terjadi itu. Jadi tidak benar kalau misalnya dikatakan anak ini keterbelakangan mental atau anak R ini tidak pintar. Ini kalau saya melihat sekelas cerdas anak. Dan maaf, dalam kondisi normal memang ya Pak ya bocah R ini? Ya, normal. Nah, R sendiri menceritakan atau paham tidak dengan situasi dirinya bahwa sudah berapa lama dia berada di dalam rumah kemudian ditinggal sendiri di dalam rumah itu? Kalau itu mungkin lebih jelas ke penyidik ya. Karena ketika kami mendapatkan R ini juga
secara sigap dan cepat pihak Polres, Inafis Polres Sumedang juga sudah datang ke TKP. Jadi hanya beberapa menit setelah laporan dari Babin Kamtibmas yang juga cepat hadir di sini, semuanya penanganan itu berjalan cepat ya, karena koordinasi terutama di Anggrek Regensi ini dengan beberapa pihak para penegak hukum, baik di Sumedang, Polsek Sumedang Utara, kemudian Polres sendiri, kita koordinasinya baik. Makanya ketika ada peristiwa itu jam 12:04 kurang lebih ya, itu jam setengah 1, jam 1 itu sebenarnya sudah pemadam kebakaran juga sudah datang, semuanya sudah datang. Jadi memang betul-betul cepat dan anak tersebut diamankan di mobil Inafis Polres Sumedang. Jadi ditenangkan di sana. Nah, Pak Tony, terakhir Pak Tony atau mungkin berdasarkan keterangan dari warga ya, terakhir melihat Ibu S di rumah itu tuh tanggal berapa ya Pak ya? Kapan, atau jedanya berapa hari sebelum kejadian Pak? 2 hari atau 3 hari sebelumnya kalau menurut security memang sudah keluar masuk di rumah, masuk ke perumahan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebenarnya kalau untuk seminggu walaupun 2 kali 3 kali itu Ibu S ini datang untuk dengan alasan ke security untuk membersihkan rumah. Bagaimana dengan makannya, kemudian juga asupan gizi terhadap anak gitu ya, kebutuhan juga untuk MCK begitu Pak? Ada informasi mengenai hal itu Pak Tony? Miris ya kalau kita membayangkan begitu. Iya, sampai sekarang belum mendapatkan informasi itu karena anak R ini betul-betul dilindungi di Polres Sumedang. Sampai sekarang mungkin rekan-rekan dari kami warga juga pengen melihat belum bisa, karena memang betul-betul dilindungi di Polres Sumedang. Baik, terima kasih banyak Pak Tony atas waktunya pagi hari ini. Terima kasih juga atas kesigapan warga di sana juga. Terima kasih Pak Tony, salam untuk warga di sana. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.